Raharja. Siang ini mengajak Anda untuk berbincang bersama tim dari Rumah Sakit Hafeatulung Rejo Pare. Ada narasumber yang sudah hadir di studio Andika Media pagi ini. Ada Dr. Intan Trikumala Damayanti, dokter umum dari Rumah Sakit Hafeatulung Rejo Pare. Selamat pagi Dr. Intan. Pagi Mas Adnan, gimana kabarnya? Saya baik, segar, senang sekali bertemu dengan Dr. Intan. Pasti nanti kita akan berbagi informasi dan juga ini ya tentang insight tentang kesehatan ya dok ya. Ini sudah siap Dr. Intan bersama dengan di sebelahnya ada Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit Hafeatulung Rejo Pare. Mas Hendra, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Mas Adnan. Iya, ada banyak hal-hal menarik yang ingin dibagikan untuk teman-teman, khususnya bagaimana promo atau mungkin penawaran istimewa dari Rumah Sakit Hafeatulung Rejo, Mas. Iya, tentunya berkaitan dengan tema kita hari ini, kaitannya dengan medical check up. Kita banyak program yang bisa kita tawarkan dan tentunya sangat menarik dari Rumah Sakit Tulung Rejo yang terus kita gencarkan, baik dari sisi nanti untuk yang personal atau perorangan ataupun yang untuk cakupannya instansi yang secara luas. Ya, kaitannya tentang medical check up. Baik, seperti itu. Nanti kita akan ikuti informasi dari Mas Hendra di akhir sesi ya. Ya. Saya ke Dr. Intan. Medical check up. Ini pentingnya apa sih, Dok? MCU. Ya betul. Jadi medical check up sendiri kan, kalau kita ketahui kesehatan kan sebagai modalitas ya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, salah satunya tidak hanya berobat pada saat sudah jatuh sakit, tapi juga promotif dan juga preventif. Nah, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, salah satunya adalah medical check up itu. Nah, pentingnya kenapa? Karena bisa kita lihat sekarang perubahan pola penyakit nih. Jadi sekarang makin banyaknya pola penyakit yang tidak menular, yang cenderung lebih banyak seperti diabetes, kemudian hipertensi atau darah tinggi, stroke, kemudian gangguan gagal ginjal kronis seperti itu. Di mana penyakit-penyakit yang tidak menular ini seringkali pada saat awal tidak ada keluhan. Jadi pasien kan atau penderita tidak tahu ada keluhan. Nah, taunya pada saat sudah jatuh ada komplikasi, baru muncul keluhan. Jadi seperti itu. Fungsinya MCU sendiri apa sih, Dok? Nah, dari medical check up itu sendiri fungsinya banyak. Yang pertama, kita menilai status kesehatan seorang individu. Kemudian kita lihat juga faktor-faktor resiko dari penyakit-penyakit yang tidak menular dari masing-masing individu itu. Kemudian jika sudah ada penyakit atau komorbid, kita bisa mencegah, harapannya bisa mencegah komplikasi sedini mungkin dan juga dengan mencegah komplikasinya, kemudian deteksi dini, maka itu kan berimbas terhadap beban biaya kesehatan jangka panjangnya. Ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba ketika serius baru ya terdeteksi gitu ya, Dok ya. Karena telat tadi ya, tidak dilakukan pemeriksaan atau MCU tadi ya. Tapi seringkali masyarakat takut ya untuk periksa. Nanti nggak usah deh terperiksa. Akhirnya nanti macam-macam, ada gangguan kesehatan macam-macam, malah takut. Sebenarnya bagaimana sih supaya ini menepis kekhawatiran semacam ini, Dok? Ya, baik. Ya, memang kalau di masyarakat kita sendiri kan permasalahannya adalah kurang sadarnya pentingnya MCO ya, karena bisa jadi faktor resikonya tadi takut periksa, takut ketahuan penyakitnya macam-macam, atau juga tidak ada waktu ataupun kurangnya kesadaran. Ya, yang pertama itu harus sadar akan pentingnya kesehatan kayak gitu. Nah, ya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan itu kita harapannya masyarakat lebih paham pentingnya identifikasi dini dan juga pahamnya risiko jika sudah terjadi suatu penyakit. Ya. Apa saja yang sebenarnya yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan medical check up? Oke, sebelum melakukan medical check up, itu idealnya kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, biasanya kita lakukan, ya yang kita sarankan adalah tidur secara cukup, 8-9 jam. Kemudian puasa minimal 8-12 jam. Kemudian juga, tidak merokok sebelum melakukan pemeriksaan MCU itu. Dan juga, juga fisik yang optimal gitu, karena hasil pemeriksaan MCU pun sendiri akan bergantung dari kondisi pasien. Nggak boleh kelelahan melakukan itu ya. Ya betul. Sebenarnya MCU tadi meliputi komponen apa saja sih, Dok, yang diperiksa?
Ya, sebenarnya seperti pemeriksaan fisik biasa. Yang pertama kita wawancara medis, kita tanya keluhan-keluhannya mungkin, kemudian apakah ada faktor resiko dari riwayat penyakit keluarga, kemudian resiko-resiko seperti merokok, kemudian pola hidupnya seperti apa, apakah ada riwayat rutin olahraga atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan wawancara medis, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik from head to toe. Selanjutnya bisa ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang sendiri ini macam-macam. Bisa seperti rekam jantung, kemudian foto ronsen, atau pemeriksaan radiologi yang lain seperti USG, kemudian juga pemeriksaan laboratorium, dan juga pemeriksaan penunjang yang lain. Namun pemeriksaan penunjang ini sebenarnya juga harus sesuai indikasi. Sesuai indikasi itu maksudnya sesuai dengan usia penderita atau pasiennya, kemudian juga faktor resikonya, dan juga tujuan dari MCU tersebut apa. Artinya semua orang memang perlu ya melakukan MCU ini, Dok? Ya, semua orang itu perlu melakukan MCU, terutama pasien-pasien yang sudah ada resiko. Oh, disarankan usia berapa sudah mulai melakukan MCU ini? Sebenarnya usia 20 itu sudah disarankan untuk melakukan MCU. Biasanya usia 20 sampai kurang dari 40 itu bisa dilakukan 2 atau 3 tahun sekali. Kemudian untuk pasien yang usianya lebih dari 40 tahun bisa dilakukan MCU 1 tahun sekali. Atau pasien-pasien yang sudah ada komorbid atau penyakit penyerta bisa dilakukan sesuai anjuran dari dokternya. Kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare membahas tentang pentingnya medical check up bersama narasumber Dr. Intan Trikomal Damayanti. Dr. Intan, kalau di Rumah Sakit HVA Tulung Rejo sendiri, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan MCU tadi? Oke, baik. Untuk medical check up sendiri bisa dilakukan di Poli. Nah, nanti di Poli itu masyarakat bisa daftar, kemudian bisa ada pemilihan dari paket-paket pemeriksaan MCU-nya sendiri. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian tujuannya, seperti itu. Kapan bisa dimanfaatkan masyarakat? Hari, waktunya gitu? Pada hari Senin sampai Sabtu. Setiap hari bisa ya? Bisa. Pada saat jam Poli buka dari pukul jam 7 pagi sampai 9 malam. Oh, sampai malam ya? Baik, ini kemudahan untuk teman-teman yang sibuk ya bekerja di pagi atau siang harinya, sore atau malam bisa ya ke sana ya, akan dilayani ya. Itu perlu antri atau semacam ada pendaftaran khusus melalui online begitu, Dok? Pemeriksaan MCU ini bisa ya, Mas, online. Mas Hendra menambahkan ya? Iya, mungkin bisa saya tambahkan karena kaitannya medical check up ini pemeriksaannya nanti kita laksanakan di poliklinik eksekutif. Jadi di poliklinik eksekutif ini tentunya tidak perlu khawatir antri. Jadi cukup daftar, bisa langsung datang tanpa antrian, nanti langsung kita arahkan ke poliklinik eksekutif. Nanti di situ sudah ada petugas dan juga tim medical check up. Tidak perlu antri dan lain sebagainya. Jadi cukup silakan tinggal menunggu pemeriksaan, akan dijelaskan prosesnya nanti dari tim dan petugas di poliklinik eksekutif. Seperti itu, Mas An. Oke, geser ke Kina. Pak Roni di Kediri, kesibukan pekerjaan sering membuat menunda pemeriksaan kesehatan. Padahal usia sudah memasuki 45 tahun. Apakah untuk medical check up bisa dijadwalkan jauh hari secara online atau datang langsung periksa saja di RSHVA Tulung Rejo Pare? Bu Vivi di Kediri, tidak ada keluhan tapi ibu punya riwayat penyakit jantung, ayah diabetes. Kapan waktu yang tepat untuk saya periksa untuk medical check up? Baik. Dokter Intan langsung bisa ditanggapi. Oke, baik. Untuk dari pertanyaan Pak Roni, kapan boleh diulang? Kapan jauh-jauh hari misalnya menjadwalkan untuk medical check up, apakah boleh? Karena ini kan sering punya pekerjaan ya, jadi agak repot untuk mengatur waktunya. Oke, baik. Untuk medical check up sendiri, yang pertama kan kita harus melakukan persiapan, yang salah satunya puasa dan juga menghindari beberapa kebiasaan seperti merokok atau minum alkohol seperti itu. Alangkah lebih baiknya jika jauh-jauh hari dulu sembari mempersiapkan fisik. Gitu. Oke.
Berapa lama bisa dijadwalkan gitu dok di Rumah Sakit Hafia kalau ingin MCU? Sebenarnya dari hari itu pun jika pasien sudah siap melakukan persiapan dahulu, sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Kalau memang kondisinya seperti yang dialami oleh Pak Roni, yang tadi disampaikan dokter harus menjaga kondisi tubuh dan seterusnya, itu biasanya normalnya butuh berapa hari untuk persiapan semacam itu dok? Sebenarnya dalam 1 hari pun sebenarnya sudah cukup, karena kan yang penting kondisinya puasa, cukup 8-12 jam, seperti itu. Baik, 1 hari atau H-1 begitu bisa ya? Bisa. Baik. Kemudian Bu Vivi yang tentang nggak ada keluhan, tapi orang tuanya punya riwayat sakit yang jantung cukup ya, jantung sama diabetes tadi ya? Baik, nah bisa dilihat sebenarnya dari Bu Vivi sendiri kan sudah ada faktor resikonya. Salah satunya kan diabetes dan juga penyakit jantung, di mana 2 penyakit ini kan termasuk penyakit yang tidak menular. Nah, sebenarnya Ibu Vivin ini sudah seharusnya melakukan pemeriksaan MCU seperti itu, karena sudah ada faktor resiko dari penyakit keluarganya. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan MCU ini? Sebenarnya segera mungkin boleh, karena sudah ada faktor resiko. Ya, jadi untuk antisipasi ya, mengetahui kondisi status kesehatan kita seperti apa gitu ya. Betul. Nah, ketika sudah tahu statusnya, kemudian nanti biasanya lahir ada hasil gitu ya. Tindak lanjutnya biasanya seperti apa, dok? Jadi baik, kalau hasil MCU sendiri biasanya sudah ada kesimpulannya dan juga saran-sarannya dari pemeriksa. Nah, dari saran-saran itu, jika pasiennya memang membutuhkan konsultasi ke dokter spesialis, kami akan mengarahkan untuk pasiennya ini konsul ke dokter spesialis, seperti itu. Meskipun tidak ada keluhan, adakah kasus-kasus tertentu ternyata ketika setelah MCU ternyata diketahui sakit yang serius dan itu harus butuh penanganan cepat gitu dok? Sebenarnya ada. Biasanya pasien itu misal ya ada peningkatan gula darah, meskipun tidak ada riwayat diabetes seperti itu. Nah, kita konsulkan, kita sarankan untuk lanjutkan pemeriksaan ke penyakit dalam seperti itu. Kalau pasien ingin menunda gimana kira-kira, apakah masih bisa ya ditunda semacam itu untuk penanganan atau tindakannya? Sebenarnya tidak disarankan Mas. Karena jika sudah diketahui ada komorbid atau penyakit, alangkah lebih baiknya jika segera menemui atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan penanganan, yaitu tadi untuk mencegah komplikasi sedini mungkin. Iya. Ini yang biasanya terjadi ya, kadang agak shock ketika lihat hasil MCU ternyata kondisi kesehatannya seperti ini, tetapi di sisi lain penanganan segera juga akan menentukan ya untuk kesembuhan dari seseorang ya. Betul. Penanganan selanjutnya. Masih bersama dengan narasumber Dr. Intan Trikumala Damayanti dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare tentang pentingnya medical check up atau MCU. Nah, untuk pemeriksaan pasien atau orang-orang yang usia 20-an, 40-an, ini apa yang disarankan dok? Cocok atau diperlukan untuk kelompok-kelompok usia yang semacam ini, 20-an, mungkin usia produktif, atau mungkin yang usianya sudah lebih banyak begitu. Oke, baik. Jadi pemeriksaan MCU sendiri itu kan tadi ya, disesuaikan usia, kemudian adakah faktor-faktor resikonya, dan juga kebutuhan MCU-nya. Jadi kalau memang kebutuhannya hanya untuk sebagai screening pribadi, boleh dilakukan pemeriksaan MCU dasar seperti pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan lab dasar, radiologi dasar, seperti itu sudah cukup. Namun jika memang ada faktor resiko yang lain, ya kita bisa menambahkan pemeriksaan penunjang yang lain yang lebih advance. Rekomendasi untuk masyarakat yang memiliki faktor resiko seperti obesitas, perokok, kemudian diabetes di riwayat keluarganya, ini meliputi apa saja dok? Jadi pemeriksaannya dari pemeriksaan penunjang lab ya, jadi penunjang lab, kemudian pemeriksaan seperti kalau memang ada perokok, biasanya kita lakukan pemeriksaan fungsi paru seperti itu dengan spirometri, kemudian juga dengan pemeriksaan rekam jantung juga bisa. Dan semuanya bisa dilakukan di satu tempat di HVA bisa ya? Bisa. Nah, ini yang penting ya. Fasilitasnya sudah lengkap, modern, begitu. Bisa nggak usah kemana-mana, cukup satu tempat di HVA saja ya. Ya, Mas Indra manggut-manggut nih Mas.
Bisa. Karena itu tadi satu orang pasien bisa dilayani tidak harus wirawiri juga ya kalau di polieksekutif tadi. Iya, jadi di polieksekutif nanti bisa dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium, kemudian nanti bisa langsung pemeriksaan fisik dengan dokter dan lain sebagainya. Dan kaitannya juga untuk yang di luar Mas, jadi kita juga menjangkau untuk pemeriksaan medical check up yang kita bisa datang ke tempat. Jadi misalnya di salah satu perusahaan atau perbankan dan sebagainya. Jadi dari kami, tim dari Rumah Sakit Trunorejo Medical Check Up itu kami bisa datang ke perusahaan. Tentunya kita sudah memiliki peralatan salah satunya torak atau torak mobile. Jadi mobil yang seperti bus itu, itu nanti bisa untuk peralatan medis untuk pemeriksaan torak dan juga untuk pemeriksaan audiometri atau tes pendengaran. Biasanya kalau di perusahaan yang paparan untuk pendengaran itu biasanya memerlukan pemeriksaan kaitannya di fungsi pendengaran atau bisa dilakukan dengan pemeriksaan audiometri seperti itu Mas Adnan. Ya. Ada misalnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan paket medical check up untuk karyawannya ini sangat lengkap sekali ya. Apakah memang itu diperlukan bagi karyawan tersebut ya, atau memang benar-benar dibutuhkan oleh kita, atau sebenarnya yang dasar-dasar dulu aja yang penting gitu Dok? Oke, baik, untuk bekerja ya. Kalau untuk bekerja itu kita sesuaikan dulu apakah pekerjaan ini ada resiko terpapar zat-zat ataupun kebisingan dan sebagainya gitu. Jika memang dari pekerjaan ini terpapar oleh zat-zat tertentu dan juga faktor stresnya banyak, maka pemeriksaan lengkap itu memang dibutuhkan seperti itu. Kondisi psikologi seseorang sebelum melakukan MCU apakah memang nanti berdampak pada hasilnya Dok? Biasanya iya, seringkali. Ya, karena pada pemeriksaan medical check up sendiri pun kita juga ada kuesioner biasanya pada awal pendaftaran seperti itu. Dari pemeriksaan itu biasanya kita memberikan kuesioner seperti itu yang juga menunjukkan status mental seseorang. Jadi emang sebelum MCU harus tenang ya, nggak boleh stres, nggak boleh panik gitu ya. Betul. Itu jadi harus kondisi yang benar-benar prima ya. Ya. Masih bersama narasumber Dr. Intan Tri Kumala Damayanti dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, didampingi Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Nah, kalau MCU di perusahaan-perusahaan ini kan kalau karyawannya banyak, karena mobilitasnya agak susah Mas kalau datang ke rumah sakit semuanya. Iya, betul. Apakah di HVA juga ada fasilitas untuk datang visit ke lokasi kantor atau perusahaannya? Sangat bisa. Jadi karena memang kita sudah memiliki torak mobile, jadi untuk peralatan yang besar kita sudah bisa datang ke perusahaan. Jadi dari tim medis kami beserta alatnya semua kita bisa datang ke perusahaan. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau perusahaan yang dengan jumlah karyawan yang besar, bagaimana nih kalau mau medical check up ke HVA? Apakah kita harus membawa sejumlah ribuan karyawannya datang ke rumah sakit? Tidak. Jadi dari tim kami yang akan datang ke perusahaan Bapak Ibu sekalian. Wah. Jadi memang kita sudah bekerja sama dengan perusahaan di area Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi dari tim medis kami tidak terbatas di Kediri Mas Adnan. Yang sudah kita jalani, bahkan kita juga sudah sampai keluar provinsi juga. Kita sampai di Jawa Tengah, perbankan, kemudian perusahaan, pabrik-pabrik yang di Surabaya, di Jombang Raya dan lain sebagainya, di Sidoarjo kita sudah datang ke sana. Wah, keren ya. Berarti fasilitasnya lengkap dan ini sangat membantu karena perusahaan atau karyawan mereka ini tidak perlu harus datang ke rumah sakit. Betul. Justru tim medis dari Rumah Sakit HVA datang ke lokasi ya. Betul sekali. Ya. Wah, alat-alatnya juga lengkap ya Mas ya. Berarti dibawa semua di sini ya. Yang sudah kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mencakup seperti tadi yang dijelaskan oleh Dokter Intan tadi, bahwasanya ada yang di pabrik ya, misalnya ada yang resiko untuk pendengaran, kita ada untuk pemeriksaan audiometri, bisa kita datang ke perusahaan. Kemudian yang seperti yang saya sebutkan tadi untuk pemeriksaan torak mobile, bahwasanya untuk pemeriksaan paru itu kan memang memerlukan alat yang besar nih. Jadi memang kalau kita sudah memiliki
semacam alat torak mobil yang kita bisa datang ke perusahaan, itu kita sudah punya. Jadi tidak perlu khawatir, dari tim medis kami beserta alat kami datang ke perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, seperti itu. Dokter Intan, seringkali pasien ini kan setelah sakit ya ada tindakan tertentu yang dijalani untuk memonitor bagaimana perkembangannya, statusnya apakah semakin baik dan enggak. Ini kan butuh pemeriksaan lanjutan ya. Ini apakah juga perlu MCU dan waktu yang disarankan biasanya berapa lama dari terakhir menjalani tindakan tadi, Dok? Oke, baik. Jadi memang pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta memang disarankan untuk melakukan MCU rutin. Nah, untuk jangka waktunya berapa lama biasanya sesuai dengan rekomendasi dari dokter spesialis seperti itu. Ada yang dia cukup 1 tahun sekali, ada yang lebih singkat daripada itu juga bisa. Jadi tergantung pasiennya. Nggak boleh abai juga terhadap rekomendasi itu ya? Iya, betul. Mestinya. Oke. Geser ke Santi. Mas Daniel di Tulungagung Kota, penyakit apa saja yang dapat dideteksi lebih awal melalui medical check up? Bu Fenti Mangun di Karangganjuk, seberapa sering seseorang sebaiknya melakukan medical check up? Pak Agustar di Jalan Kawi Kota Kediri, apa bisa MCU di rumah untuk dilayani di rumah karena kondisi pusing? Ya, Dokter Intan, monggo ditanggapi, ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira penyakit apa saja yang bisa dideteksi pada medical check up? Ya. Sebenarnya banyak, terutama pada penyakit yang tidak menular. Dari yang pertama dari tekanan darahnya, tekanan darah tinggi itu juga bisa terdeteksi. Kemudian diabetes itu juga bisa terdeteksi. Kemudian gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi ginjal itu juga bisa terdeteksi. Kemudian penyakit paru dan juga penyakit-penyakit yang lain itu sebenarnya bisa tergantung dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan seperti itu. Yang utamanya yang kita screening adalah ya penyakit yang tidak menular tadi itu. Ya. Kemudian seberapa sering seseorang sebaiknya MCU? Oke, baik. Seberapa sering itu tergantung dari usianya dulu. Jika dia usianya di bawah 40 tanpa ada keluhan atau individu sehat, bisa dilakukan 2-3 tahun sekali. Kemudian untuk individu dengan usia 40 tahun ke atas bisa 1 tahun sekali. Kemudian dengan individu yang sudah ada penyakit penyerta itu bisa lebih sering, bisa 1 tahun sekali atau lebih sering daripada itu tergantung rekomendasi. Kemudian untuk Pak Agustar tadi, apakah bisa melayani MCU di rumah? Karena sudah ada keluhan pusing tadi. Oke. Jadi untuk keluhan pusing datang ke rumah mungkin jatuhnya bukan ke medical check up ya, tapi lebih ke pelayanan home care seperti itu. Iya, Jadi petugas itu? kesehatan seperti perawat, kemudian juga dokter itu datang ke rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan dan juga terapi seperti itu. Di HVA Tulungrejo bisa ya dilayani Bisa. semacam itu. Nah, ini Pak Agustar bisa langsung nanti melakukan appointment bisa. Atau mungkin ini ya sangat gampang Mas Anan. ya. Ya, itu nanti cukup tinggal Pak Agustar silahkan buka WA-nya, bisa menghubungi ke nomor Halo HVA 0822 3030 9494. Silahkan nanti disampaikan keluhannya apa aja. Di situ nanti ada petugas kami yang akan istilahnya wawancara terlebih dahulu ya. Silahkan nanti wawancara di situ. Kemudian nanti ada tim medis kami yang akan kami siapkan untuk datang ke rumah pasien seperti itu. Home visit tadi ya? Iya, program kami itu namanya HHC atau Home Health Care. Home Health Care. Ya. Itu kategori keluhan yang seperti apa yang nanti bisa dilayani, Mas? Ya, kita seperti kunjungan dokter dan perawat, kemudian pengambilan sampel laboratorium, kemudian konsultasi gizi, kemudian vaksinasi bayi, penggantian kateter, rawat luka, kemudian penggantian sundi, fisioterapi exercise atau petugas fisioterapi yang datang ke rumah, kemudian pijat laktasi, pijat bayi, bisa. Banyak ya? Banyak. Jadi termasuk tadi kalau ada keluhan saya pusing atau bingung itu nanti konsultasi bisa ya, pemeriksaan ya. Ya, nanti kita mempersiapkan juga untuk petugas laboratorium apa nih yang perlu diperiksa untuk ambil sampel darah apa seperti itu. Baik. Ya. Dokter Intan, berkaitan dengan MCU yang kita bahas tadi, pesan-pesan untuk masyarakat supaya nggak takut melakukan pemeriksaan lebih dini bagaimana? Oke, baik. Harapannya masyarakat bisa lebih sadar tentang pentingnya kesehatan ya. Jadi tidak
harus datang ke fasilitas kesehatan pada saat sudah muncul sakit, karena sejatinya kesehatan itu bukan hanya untuk hidup lebih lama tapi juga hidup dengan kualitas yang lebih baik, seperti itu. Nah, itu penting itu. Itu. Nah, kata kuncinya itu ya. Iya. Mas Hendra, berkaitan dengan layanan MCU, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan layanan di Rumah Sakit HVA? Iya, tentunya di Rumah Sakit Tulungrejo untuk medical check up ini tidak perlu khawatir. Kita tidak ada antrian di situ. Kita layani di poliklinik eksekutif. Jadi bagi pasien yang ingin datang ke Rumah Sakit Tulungrejo dipersilahkan. Tentunya dengan persiapan puasa kurang lebih 8-12 jam sebelumnya. Biasanya pasien kita sarankan untuk puasa pada malam hari nih, menjelang istirahat. Paginya tidak usah sarapan ataupun minum air yang mengandung gula dan sebagainya. Silahkan pagi datang ke Rumah Sakit Tulungrejo untuk bisa dilakukan pemeriksaan medical check up. Yeah. Tentunya di Rumah Sakit Tulungrejo kita sudah siapkan banyak macam paket, Mas Adnan. Kita ada paket dasar, paket lengkap, paket eksklusif, paket pelajar dan lain sebagainya. Oh, kita banyak paket pelajar juga ada ya? Ada, kita paket pelajar seperti yang disampaikan oleh Dr. Intan tadi, bahwasanya untuk yang usia 20 ketika akan masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya, kita sudah ada untuk paket pelajar. Bahkan kita aware banget nih untuk medical check up ini. Paket pranikah kita juga ada. Oh iya, catin, calon pengantin itu ya. Betul ya. Jadi memang kaitannya untuk menikah ini kita tidak bisa nanti di salah satu mungkin wanitanya nih yang menderita penyakit ini dan sebagainya. Nanti ketika sudah berumah tangga akan jadi problem di situ. Harus sama-sama dua belah pihak. Betul, ya. ada jadi untuk pemeriksaan paket pria dan paket wanita. Kita ada sudah siapkan itu. Dan juga untuk medical check up yang di perusahaan tadi, Mas Adnan. Jadi tim medis kami bisa datang ke perusahaan atau perbankan dan apa saja. Jadi silakan nanti bisa konfirmasi ke kami, bisa menghubungi ke nomor Halo HVA, call center kami, silakan 24 jam di situ. Apabila ingin tanya dulu silahkan. Tanya-tanya soal harga silahkan, boleh ya Mas ya? Enggak apa-apa. Beres, aman kan di situ. Sensitif ya. Betul, karena memang kaitannya seperti halnya jumlah besar, Mas Adnan ya. Saya memerlukan pemeriksaan yang A, B, C, D. Karyawan saya, misalnya nanti karyawan saya yang A ini kaitannya dengan pendengaran, kemudian yang B kaitannya dengan megang di dapur atau untuk makan. Nanti kita bedakan sendiri. Karena kita juga ada dokter spesialis okupasi yang akan untuk menentukan untuk pemeriksaan seperti itu, Mas Anan. Dan juga kita sudah sediakan juga untuk aplikasi di Play Store atau App Store. Bisa diakses juga Nadine by NMU. Bisa diulang, Mas? Nadine by NMU. Nadine. Nadine by NMU. Nah, aplikasi itu kita peruntukkan untuk pasien yang medical check up di Rumah Sakit Tulungrejo. Jadi untuk hasil medical check up-nya nanti bisa diakses di aplikasi. Oh, ya. Asik ini ya. Ya, bisa dicek. Oke, saya berat badannya segini. Tinggi badannya segini. Ideal enggak nih? Kemudian hasil pemeriksaan toraknya, hasil pemeriksaan ECG atau rekam jantungnya dan sebagainya. Bisa diakses di HP masing-masing. Kita sudah sediakan untuk aplikasinya juga. Seperti itu, Mas Anan. Baik. Ya. Kayaknya semakin keren saja ini inovasi-inovasi dari teman-teman Rumah Sakit Tulungrejo ya. Kita upayakan semaksimal mungkin. Ya. Mas Hendra, terima kasih untuk informasinya. Dr. Intan juga terima kasih insight sharingnya juga tentang kesehatan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Dok. Ya. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama tim dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Dr. Intan Trikumala Damayanti dan Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, membahas tentang pentingnya MCU atau Medical Check Up.